di dalam penilaian guru ASN P3K di tahun 2022. Di sini saya hanya mau sharing apa yang akan kita laksanakan sebagai kepala sekolah. Tentunya di dalam penilaian kepala sekolah, terutama sekolah-sekolah yang sudah dan ada memiliki beberapa guru honor, di mana guru-guru honor itu sudah terbagi-bagi, ada yang pembiayaannya melalui THL atau dinas provinsi, kemudian ada melalui pembiayaan dana BOS, dan kemudian ada pembiayaan yang dibiayai oleh sekolah melalui sumbangan pendidikan. Itu semua dikategorikan sebagai guru honor yang akan kita nilai untuk menjadi guru ASN atau P3K. Seorang kepala sekolah itu penilaiannya tentu mengacu kepada kompetensi guru itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, di mana seorang guru itu kompetensinya dia harus menguasai, memiliki kepribadian. Nah, kepribadian di sini Bapak Ibu sendiri yang mengetahui, para guru yang sementara bertugas atau bekerja di satuan pendidikan. Kompetensi pedagogik, profesional, dan sosial. Nah, disinilah sebagai kepala sekolah sebelum melakukan penilaian memilih guru senior. Guru senior di sini dianggap oleh masing-masing satuan pendidikan bahwa mereka sudah memiliki kemampuan di dalam membantu kepala sekolah memberikan penilaian bagi calon ASN atau P3K guru yang akan dinilai oleh kepala-kepala sekolah. Jadi kepala sekolah selanjutnya membuat akun untuk guru senior, dan selanjutnya guru senior mendapatkan akun yaitu bagi guru-guru yang siap untuk dinilai oleh kami kepala sekolah, guru senior maupun pengawas. Di dalam penilaian ini ada 3 kategori, yaitu kepala sekolah itu 50% bobotnya, dan kemudian guru senior itu 20%, sementara pengawas pembina di masing-masing satuan pendidikan itu. Dan sedikit informasi yang saya akan berikan di sini keterkaitan penilaian seorang kepala sekolah kepada calon ASN atau P3K bagi guru yang akan ditempatkan atau diterima di satuan pendidikan. Sebagai seorang kepala sekolah, kita harus ketahui bersama apa yang harus kita nilai, yaitu penilaian pertama, mampukah dia bekerja sama dengan kepala sekolah atau seluruh satuan pendidikan yang ada yang sementara dibimbing atau dipimpin oleh Bapak Ibu. Seperti saya katakan tadi bahwa salah satu kompetensi guru yaitu pedagogik. Nah, kompetensi ini memang sangat-sangat harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi penilaian di pedagogik ini kita akan melihat bagaimana sistem dalam pembelajarannya, yaitu dapatkah guru itu sudah mampukah mereka melakukan pengembangan silabus, tentunya di dalam mata pelajaran yang dia ampu. Kemudian selanjutnya ada penyusunan RPP yang akan kita nilai bersama supaya kita benar-benar mendapatkan seorang guru yang dapat bekerja sehingga membantu keterlaksanaan pendidikan atau satuan pendidikan yang kita sementara jalani ini. Kemudian kegiatan selanjutnya tentu kita akan mengadakan asesmen supervisi kegiatan pembelajaran. Kalau sekarang IKM itu kita pada akhirnya akan ada aksi nyata. Sehingga waktu kita memberikan penilaian, kita memiliki sebuah dokumen atau didokumentasikan. Sehingga apa yang kita berikan penilaian itu benar-benar objektif, dan tugas dari guru dibantu oleh guru senior
Dalam hal ini guru yang sudah lama berada di lingkungan sekolah tersebut. Pilihlah guru-guru senior yang benar-benar mengetahui, minimal wakil kepala sekolah kurikulum. Kalau saya memilih wakil kepala sekolah kurikulum menjadi guru senior untuk penilaian guru ASN P3K di tahun 2022 ini. Agar supaya dia dapat membantu memberikan penilaian bahwa guru tersebut memang benar-benar layak untuk diangkat sebagai guru di satuan pendidikan atau di sekolah Bapak Ibu. Jangan sampai kepala sekolah memberikan penilaian tidak sesuai dengan apa yang sedang dilaksanakan oleh guru-guru honorer yang ada di satuan pendidikan kepala sekolah yang Bapak pimpin. Jadi dalam hal ini menurut sesuai dengan tulis yang ada bahwa guru kepala sekolah dan guru senior lah yang menjadi penilai awal di dalam memberikan asesmen bagi guru honorer yang akan diangkat ASN. Dan selanjutnya itu akan kita input dan selanjutnya akan dilanjutkan di bidang JTK. Jadi informasi dari kami cukup sekian. Kalau ada dalam membuat akun guru senior oleh kepala sekolah, di mana kepala sekolah dapat melogin menggunakan akun yang diberikan oleh pengawas melalui laman HTT ini. Boleh dilihat. Mundur. Coba. Pembuatan akun guru senior oleh kepala sekolah. Supaya teman-teman kepala sekolah tak bertanya-tanya lagi. Karena sudah ada di slide ini yang merupakan ketentuan yang diberlakukan. Mana itu akunnya? Terbuka situ, coba lihat. Pembuatan akun guru senior oleh kepala sekolah. Itu. Bukan. Bukan ke atas, Rizka. Akun dulu. Oh, akun dulu. Mundur lah. Itu kan masih studi guru itu. Mundur. Slide 33. Ini pada akun kepala sekolah. Ini pembuatan akun guru senior oleh kepala sekolah, Bapak Ibu lihat. Barangkali boleh dicatat ya oleh kepala sekolah, teman-teman kepala sekolah. Nanti mau apa, Maru? Lanjut ya. Setelah kepala sekolah telah berhasil login, maka kepala sekolah akan diarahkan menuju ke halaman beranda aplikasi penilaian guru. Pada sebelah kiri halaman beranda untuk kepala sekolah terdapat beberapa menu, yaitu di beranda tersebut ada berisikan informasi umum mengenai proses seleksi penilaian kesesuaian. Lanjut. Di mana guru senior kita akan lihat di daftar guru ASN yang ada di sekolah tersebut. Pada halaman ini kepala sekolah dapat menugaskan dan mengunduh akun guru senior yang dapat melakukan penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Lanjut. Dalam daftar pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 yang akan dinilai oleh kepala sekolah, halaman ini akan aktif jika waktu penilaian sudah memasuki waktu yang ditentukan. Baru masuk di helpdesk yang berisikan halaman layanan bantuan untuk mengajukan pertanyaan seputar seleksi penilaian kesesuaian. Ini sama juga dengan yang dimiliki oleh pengawas sekolah.
Baru sudah itu kepala sekolah menunjuk guru senior yang dapat melakukan penilaian kesesuaian pada halaman guru senior dengan menekan pilih sebagai guru senior pada data guru yang dipilih. Kepala sekolah harap untuk berhati-hati dalam memilih guru senior karena hanya dapat memilih sekali saja, jadi tidak bisa mengulang. Begitu so tetapkan kepala sekolah senior yang dijadikan penilai, maka so tidak boleh mau ganti lagi. Jadi ketika memilih memang sudah dikaji sebaik-baiknya oleh teman kepala sekolah dan bisa juga diberi masukan oleh pengawas bina dengan mempelajari melihat integritas kepala sekolah, guru senior dan hal-hal lain yang menopang guru tersebut dipercaya untuk jadikan guru senior sebagai penilai. Lanjut. Kepala sekolah dapat mengunduh akun guru senior dengan menekan tombol unduh akun guru senior tersebut. Dan kepala sekolah diwajibkan untuk mengunduh akun guru senior yang telah ditunjuk dan membagikannya kepada guru yang bersangkutan. Penilai pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 oleh guru senior. Ya. Dapat login menggunakan akun yang diberikan oleh kepala sekolah melalui laman ini. Ya, nanti screenshot. Sudah. Kemudian guru senior dapat melihat data pelamar dan melakukan penilaian pada halaman pelamar, di mana halaman penilaian hanya dapat diakses pada waktu yang telah ditentukan untuk melakukan penilaian. Guru senior sebagai penilai harus memilih terlebih dahulu guru yang akan dinilai. Setelah memilih guru yang akan dinilai, guru senior dapat memulai proses penilaian dengan menekan tombol lakukan observasi. Kemudian penilaian kesesuaian oleh guru senior terdiri dari 2 aspek penilaian, yaitu penilaian kompetensi dan penilaian kinerja. Sekali lagi, penilaian kompetensi dan penilaian kinerja. Yang penilaian kompetensi tadi itu ada 4 bagian yang saya sudah katakan tadi. Kemudian ada penilaian kinerja, di mana penilaian teknis, penilaian manajerial, dan penilaian sosial kultur. Itu penilaian kinerja. Yang saya perhatikan itu ada sebetulnya di SKP terbaru, yang penilaian kinerja ini. Nah, ini yang harus dicermati guru senior dan kepala sekolah. Sehingga nantinya dalam melakukan penilaian memang betul-betul ada data, ada terdokumen. Karena jika kita hanya menilai dengan kasat mata saja, saya pikir itu belum menunjukkan sesuatu penilaian yang memang akurat. Memang betul-betul terdeteksi dan terdokumentasi dengan baik dalam proses kerja guru bersangkutan. Karena itu selalu diingat-ingatkan pada guru honor untuk terus mengikuti perkembangan agar penilaian kinerja ini dapat dinilai betul-betul oleh guru dan terdokumen. Nah, rata-rata guru THL yang biasa menjadi pelamar sebentar dan guru honor sekolah, kadang-kadang tidak mau dinilai nilai kinerjanya. Nah, ini tuh celaka. Nanti di waktu dekat ini ketika melakukan penilaian guru senior dan tentu didampingi oleh kepala sekolah, ini akan kesulitan karena cuma lihat sepintas. Kami berharap sebetulnya kepala sekolah itu memanage dengan baik sistem penilaian kinerja guru. Apakah dia guru honor maupun guru PNS atau guru lainnya, agar betul-betul nilai itu tidak sembarang diberikan
dan memang mengacu pada kinerjanya tahap demi tahap. Bahwa penilaian kinerja ini penilaian proses sebenarnya dari awal, tengah sampai akhir. Karena dengan demikian betul-betul nilai yang kita beri kepada guru bersangkutan nilai secara utuh, tidak hanya nilai sewaktu-waktu. Karena kalau penilaian secara utuh berarti kita bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah akan nilai guru bersangkutan. Sehingga bila dia dinyatakan memiliki nilai di atas rata-rata, ya itu wajar karena ada dasar kita, ada dokumen yang harus kita tunjukkan bahwa nilainya memang betul-betul kita lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu tambahan kami, Bapak Ibu. Selanjutnya, tombol nomor soal hanya akan aktif setelah pertanyaan terjawab. Penilaian dapat melakukan perbaikan jawaban dengan menekan nomor urut soal selama proses penilaian belum diselesaikan. Ini biasa kita lakukan, Bapak Ibu, tidak masalah. Kemudian penilaian tidak dapat menyelesaikan proses penilaian jika masih terdapat jawaban yang belum diisi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ditunjuk sebagai guru senior yang menilai, ya tidak bisa ya dapat nilai keseluruhan jika tidak dilakukan penilaian secara keseluruhan. Kemudian ketika penilaian telah menjawab, ketika penilai telah menjawab pertanyaan terakhir, lalu menekan tombol lanjut, maka halaman penilaian akan tertutup. Maka sistem akan menganggap penilaian terhadap pelamar sudah selesai dan akan menyimpan jawabannya. Kemudian penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 oleh kepala sekolah. Mana kepala sekolah dapat melihat data pelamar dan melakukan penilaian pada halaman pelamar. Halaman penilaian hanya dapat diakses pada waktu yang telah ditentukan. Untuk melakukan penilaian, maka kepala sekolah sebagai penilai harus memilih terlebih dahulu guru yang akan dinilai. Setelah memilih guru yang akan dinilai, maka kepala sekolah dapat memulai proses penilaian dengan menekan tombol lakukan observasi. Kemudian penilaian kesesuaian oleh kepala sekolah itu terdiri dari 2 aspek penilaian, yaitu penilaian kompetensi dan penilaian kinerja. Yang hampir sama dengan penilaian guru senior, penilai memilih salah satu jawaban yang paling sesuai di antara beberapa pilihan jawaban pada setiap pertanyaan. Maka sistem akan menyimpan jawaban dari setiap pertanyaan ketika penilai menekan tombol selanjutnya. Kemudian tombol nomor soal hanya akan aktif setelah pertanyaan terjawab. Maka penilai dapat melakukan perbaikan jawaban dengan menekan nomor urut soal selama proses penilaian belum diselesaikan. Kemudian penilai tidak dapat menyelesaikan proses penilaian jika masih terdapat jawaban yang belum terisi. Tadi sudah dijelaskan, ketika penilai telah menjawab pertanyaan terakhir lalu menekan tombol lanjut, maka halaman penilai akan tertutup. Sistem akan menganggap penilai terhadap pelamar sudah selesai dan akan menyimpan jawaban. Bapak Ibu, ini yang sangat hati-hati. Jangan belum sempat kita menilai, tertutup, terkunci akan sistem tersebut. Setelah proses penilaian selesai oleh kepala sekolah, maka status penilaian akan ditambahkan telah diobservasi oleh kepala sekolah. Jadi ada tentu yang akan kita isi di situ. Lanjut Bapak Ibu, penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 oleh pengawas. Saya kira ini tadi sudah. Bapak Ibu, pengawas dapat melihat data pelamar dan melakukan penilaian kepada peserta observasi pada halaman pelamar.
Maka halaman penilaian hanya dapat diakses pada waktu yang telah ditentukan. Untuk melakukan penilaian, maka pengawas sebagai penilai harus memilih terlebih dahulu guru yang akan dinilai. Setelah memilih guru yang akan dinilai, maka pengawas dapat memulai proses penilaian dengan menekan tombol lakukan observasi. Jadi tidak beda juga dengan kepala sekolah dan guru senior ya. Caranya penilaian kesesuaian oleh pengawas itu tentu terdiri dari dua aspek, yaitu penilaian kompetensi dan penilaian kinerja. Jadi sama tadi, penilaian memilih salah satu jawaban yang paling sesuai di antara beberapa pilihan jawaban pada setiap pertanyaan. Sistem akan menyimpan jawaban dari setiap pertanyaan ketika penilai menekan tombol selanjutnya. Tombol nomor soal hanya akan aktif setelah pertanyaan terjawab. Penilai dapat melakukan perbaikan jawaban dengan menekan tombol urut soal selama penilaian belum diselesaikan. Jadi kalau diselesaikan boleh. Ya. Ini yang perlu, kalau belum selesai boleh kembali lihat dahulu, baru ditekan tuh tombol selesai, observasi. Penilaian tidak dapat menyelesaikan proses penilaian jika masih terdapat jawaban yang belum diisi. Jadi tidak boleh kosong, Bapak Ibu. Tetap terisi biar salah mungkin. Tetap biar salah, tetap harus diisi. Ketika penilai telah menjawab pertanyaan terakhir, lalu menekan tombol lanjut, maka halaman penilaian akan tertutup. Sistem akan menganggap penilai terhadap pelamar sudah selesai dan akan menyimpan jawaban. Setelah proses penilaian selesai oleh pengawas, maka status penilai akan ditambahkan telah diobservasi oleh pengawas. Nah, ini khusus untuk BKPSDM yang akan melakukan penilaian. Jadi Bapak Ibu, kepala sekolah dan pengawas, barangkali ini kami tidak bisa jelaskan karena ini wewenang dari BKPSDM untuk melakukan penilaian. Demikian barangkali tambahan saya.